Battle Through the Heavens Chapter 5, Bubuk Pengumpul Ki. Ahem, Penatua berjubah putih berdeham dan berdiri. Menyatukan tangannya, dia tersenyum. Pemimpin klan Xiao Zhan, alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuan Anda untuk sesuatu. Tentu saja Tuan Geye, jika Anda memiliki masalah, beritahu saya. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, maka saya pasti tidak akan berani mengatakan tidak. Untuk penatua yang berkunjung, Xiao Zhan tidak menolak tetapi karena dia tidak tahu apa permintaan itu, dia juga tidak membuat janji apapun. Hehe, pemimpin Xiao, apakah kamu kenal dia? Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sebelahnya. Maafkan aku, gadis ini. Xiao Zhan memandangi gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yun Yun, dia baru berusia 8 tahun. Setelah belajar di Sekte Mistik Laut selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelumnya dia hanya anak-anak tetapi sekarang dia adalah remaja yang sedang mekar. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, saya sudah lama tidak datang untuk memberikan penghormatan. Ini salah saya bahwa Anda tidak mengenali saya. Nalan Yanran berkata dengan manis. Hehe, Yanran, aku dengar kamu sudah menjadi murid di bawah Yun Yun. Pada waktu itu, saya pikir itu hanya rumor yang tidak berdasar, tetapi sekarang saya menyadari bahwa itu sebenarnya benar. Bakat luar biasa yang harus Anda miliki. Xiao Zhan memuji. Itu hanya keberuntungan. Sambil tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Hehe, pimpinan Xiao, permintaan yang aku miliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin fraksi kami. Geye tetap tersenyum, tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin sekte, dia secara tidak sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin faksi dari Sekte Mistik Laut adalah salah satu orang paling penting di seluruh Kekaisaran Jiama. Xiao Zhan, yang adalah pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Tetapi dengan kekuatannya, apa yang dia butuhkan untuk membantu klan Xiao? Geye memang mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran, apa itu? Sebuah pikiran yang berkeliaran melintas di benak Xiao Zhan yang menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kuat mulai gemetar, syukurlah tangannya ditutupi oleh lengan bajunya yang panjang. Dengan berhati-hati untuk menekan pikiran itu, Xiao Zhan dengan gemetar bertanya. Tuan Geye, tolong beritahu saya apa permintaan fraksi. Geye ragu-ragu tetapi dia berpikir tentang seberapa besar pemimpin fraksi memuja Yanran dan dengan demikian, dia mengepalkan giginya, pemimpin Xiao, Anda tahu betapa ketatnya aturan di sekte. Selain itu, pemimpin sekte memandang Yanran sangat tinggi. Pada kenyataannya, pemimpin sekte mengharapkan Yanran menjadi pemimpin fraksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin sekte di masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebelum mereka menjadi pemimpin sekte resmi. Sambil menghela nafas, Geye melanjutkan. Ketika pemimpin fraksi kami bertanya kepada Yanran tentang hal itu, ia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao memiliki proposal pernikahan, oleh karena itu, pemimpin fraksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Apa? Cangkir batu giok di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. 3 tetua klan terkejut dengan kata-kata Geye tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Zhan dengan gembira dan ejekan. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? 3 tetua berpikir jahat. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran. Tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Pandangan mereka ke arah Xiao Yan penuh dengan cemoohan dan kebencian. Melihat wajah gelap Xiao Zhan, Nalan Yanran menunduk dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Xiao, aku tahu bahwa permintaan ini sedikit tinggi, tetapi karena pemimpin fraksi memintanya, tolong batalkan pernikahan. Tanpa berdaya membiarkan napas, Geye dengan ringan berbisik kepada Xiao Zhan. Tangan Xiao Zhan meringkuk. Douki hijau samar perlahan merayap di atas tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Metode ki rahasia klan Xiao. Marah Furious Lion. Level, menengah Suan. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah ke tempat Yanran di belakangnya dan dalam cakar elang seperti tangan Douki hijau berkumpul.
Douki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Fraksi metode Ki Mystic Cloud. Pedang kayu hijau. Level, Suan rendah. Dengan keluarnya Douki, anak-anak yang lebih lemah di aula utama menjadi pucat dan merasa dada mereka mengencang. Ketika napas Xiao Zhan menjadi lebih intens, ketiga tetua berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. Xiao Zhan, berhenti. Jangan lupa, kamu adalah pemimpin klan Xiao. Xiao Zhan menegang dan Douki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi menyaksikan kepala Yanran yang lebih rendah. Akhirnya, dia berkata dengan nada serak. Nalan, kamu punya nyali. Dengan anak perempuan seperti itu, aku sangat iri pada Nalan Su. Nalan Yanran mengejang. Paman Xiao, jangan panggil aku paman. Mulai sekarang panggil aku pemimpin klan Xiao. Saya tidak pantas disebut paman. Anda adalah pemimpin sekte masa depan dari sekte Mystic Cloud. Di masa depan, Anda mungkin salah satu orang terpenting di daratan Douki. Xiao Yan saya hanya memiliki bakat sederhana, dia tidak pantas untuk Anda. Terima kasih pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Zhan, wajah Geye cerah. Dengan meminta maaf, ia berkata, pemimpin klan Xiao, pemimpin sekte memahami bahwa permintaan hari ini cukup tidak sopan. Karena itu, dia meminta saya untuk membawa sesuatu, tolong terima itu sebagai permintaan maaf dari pemimpin sekte kami. Geye menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba kotak batu giok yang benar-benar hijau muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak itu, sebuah aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya akan merasa santai. Keingintahuan ketiga tetua mendapatkan lebih baik dari itu dan mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat isi kotak. Ki Gathering Powder.